Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam Bu Irma. Pak Andri, bagaimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah Bu sangat baik dan sangat bersemangat Bu hari ini. Alhamdulillah ya. Pak Andri, saya mengucapkan terima kasih banyak karena kemarin Pak Andri menghubungi saya karena eh, Pak Andri ingin mendiskusikan sesuatu begitu ya Pak Andri ya. Ya betul sekali Bu. Oke, Ya, baik Pak Andri. Pak Andri, nah sehubungan dengan itu apa nih yang akan kita diskusikan Pak Andri? ya Bu. Kebetulan Bu ada rekan saya yang ingin menceritakan sebuah permasalahan yang ingin diselesaikan. Kebetulan Bu saya juga ingin mau apa? Ingin berlatih coaching untuk untuk melatih saya supaya kemampuan coaching saya itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya berencana Bu akan melakukan coaching dengan rekan saya. Kita sudah janjian. Jadi itu Bu, rencana saya menghubungi Ibu supaya Ibu bisa mengobserver saya supaya saya bisa mengetahui hal-hal apa saja yang masih kurang dan harus perlu saya perbaiki Bu. Oh gitu, Seperti itu. oke baik-baik. Tadi saya dengar ada hal-hal yang kurang begitu ya Pak Andri dalam proses Ya, coaching Bu. Pak Andri. Yang kurang ini menurut Bapak Andri apa ya Pak Andri? Boleh dijelaskan? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi Bu, saya Bu masih ini Bu, saya merasa pada saat saya melakukan proses coaching ke rekan sejawat saya itu saya mungkin masih pertanyaan yang berbobot ini Bu masih sulit Bu untuk mengungkapkan ke rekan sejawat sehingga biasanya apa yang saya tanyakan itu jawaban dari rekan sejawat itu melenceng dari tujuannya. Jadi itu mungkin yang perlu saya ini Bu, saya latih lagi dan saya meminta Ibu supaya bisa ini Bu memberikan umpan balik nantinya. Seperti itu Gitu. Bu. Itu dari pengalaman Pak Andri ya. Ya Pak Bu. Andri tadi saya menggarisbawahi kata melenceng ini Pak Andri. Jadi ketika Ya Bu. Pak Andri melakukan proses coaching, ketika Pak Andri menyadari atau kapan Pak Andri menyadari bahwa pertanyaannya Pak Andri itu melenceng dari jawabannya Pak Andri itu melenceng dari pertanyaan si coaching. Ya Bu. Jadi Bu, begini Bu. Maksudnya saya memberikan pertanyaan. Nah, saya rasa pertanyaan ini mungkin kurang berbobot sehingga jawaban dari coach ini tidak mengarah ke tujuan yang sebelumnya dibahas. Nah, jadi saya menyadari, oh ternyata kayaknya bukan ke arah sana ini yang akan kita bahas. Nah, jadi Oke, begitu. jawaban dari coach itu Bu, yang Oh, tidak sesuai begitu. dengan tujuan. Iya, karena Oke, mungkin jadi dari pertanyaan saya Bu, yang kurang berbobot. oke baik. Jadi Pak Andri ketika situasi ini muncul, apa yang Pak Andri lakukan? Ya Bu, tentunya Bu, setelah ini muncul, jadi saya tidak melanjutkan pertanyaan yang saya sampaikan itu. Jadi saya mengalihkan kembali pertanyaan supaya sesuai dengan tujuan sesuai harapan yang diinginkan coach itu. Jadi saya tidak melanjutkan lagi pertanyaan itu dengan melanjutkan apa yang disampaikan oleh coach. Jadi saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Jadi Pak Andri tadi kalau jadi Pak Andri mengatakan kalau kejadian seperti ini muncul, Pak Andri langsung mengalihkan begitu ya ketika Pak Andri Ya, sadar. Bu. Oke, baik Pak Andri. Em, Pak Andri untuk proses coachingnya Pak Andri yang Pak Andri lakukan selama ini, kalau di poin 1 sampai 10 posisi Bapak dalam proses coaching untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kira-kira posisi Bapak di bagian mana? Ya, Nomor berapa? ya untuk saya sekarang Bu, mungkin saya masih ya menyadari diri saya masih tahap 5 Bu, karena belum sesuai mungkin dengan ini. 5. Oke, baik. Jadi selanjutnya dari 5 ini Bapak ingin menuju ke angka berapa? Ya, ini Bu, karena masih tahap melatih, saya Bu ingin masih ke 8 atau ke 9 Bu. Oke, Ingin ke harapan saya. 8. Iya, ke Ya 8 Bu, atau ke ke 9 8. Pak ya. Oke, Ya, baik. Em, jadi untuk untuk mendapatkan poin 8 sama 9 ini apa yang sudah Bapak lakukan? ya tentunya Bu, yang saya lakukan itu diantaranya dengan menonton atau melihat, mencari referensi, yang Hmm. membuka YouTube, cara-cara coaching yang baik dan benar, belajar, membuka materi-materi sebelumnya yang eh, ya berada di grup penggerak
materi coaching. Jadi itu Bu, saya mempelajari dari video YouTube, menonton dan juga membaca dari modul-modul sebelumnya. Oke, luar biasa sekali berarti persiapannya ya Pak Andri ya. Ya, Bu. Oke, baik untuk coaching berikutnya, kapan Pak Andri rencananya? Dijadwalkannya kapan? Ya, kebetulan Bu, saya sudah janjian dengan rekan saya Oke, itu sebentar Bu jam 9. Ya, oke. ya Bu, jam 9 tepat Bu, kita sudah janjian Bu. Oke, baik. Nah, kalau begitu nanti saya silahkan Pak Andri langsung melaksanakan coaching dengan coachnya ya, Pak ya. Oke, jadi Ya nanti Bu. saya Ya, izin. Jadi mohon izin dulu. Nanti yang akan saya amati apa ya, Pak Andri? ya, ini Bu, tentunya Bu beberapa kompetensi coaching yang akan saya ini Bu, saya lakukan nanti. Yang utamanya Bu mungkin untuk proses ini pertanyaan yang berbobot dulu Bu, yang Ibu ya amati. Oke, jadi nanti yang mau diamati pertanyaan berbobot, membuat pertanyaan berbobot ini, Pak Andri. Iya, iya Bu, siap. Oke. Oke, baik Pak Andri, silahkan melakukan percakapan coaching. Saya izin off kamera kalau begitu Pak Andri ya. Ya Bu, siap. Oke, Oke, Pak Andri, disilahkan. Ya, oke. Terima kasih Bu. Ya, selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa baik sekali, Pak. Luar biasa Bu ya. Terlihat dari ekspresi wajah Ibu yang sangat ceria. Iya, saya kebayang jadi siswanya Ibu. Mana pada saat Ibu mengajar dan saya sangat bersemangat sekali Bu bertemu dengan Ibu. Ya, jadi Bu, kemarin kan sempat kita janjian ada sesuatu hal yang Ibu ingin sampaikan. Cuman Bu, saya kemarin belum sempat mendengarkan secara sepenuhnya Bu. Ya, sehingga saya dengan Ibu sudah bersepakat bertemu hari ini. Ya, dan saya juga dengan Ibu kan sudah bersepakat akan melaksanakan proses coaching. Ya, hanya saja Bu, mungkin yang ingin saya ketahui terlebih dahulu, apa ya kira-kira topik yang ingin kita bahas Bu, yang untuk hari ini. Ya, jadi begini, Pak. Selama proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kadangkala saya menemui ada beberapa siswa yang kurang memfokuskan perhatian mereka ketika proses pembelajaran di kelas, apalagi ketika pekerjaannya itu, tugasnya itu diberikan secara berkelompok. Mereka justru lebih mengharapkan orang lain yang mengerjakan, tetapi mereka rasa mungkin karena ada yang mengerjakan, jadi mereka diam, tidak ikut kerjasama di kelas seperti itu. Baik Bu, berarti Bu mungkin bisa saya ambil ya kesimpulannya. Tadi Ibu sampaikan siswa yang kurang fokus karena diakibatkan belajar kelompoknya, begitu Bu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Iya, kalau begitu Bu, setelah nanti percakapan coaching ini, apa kira-kira yang akan Ibu harapkan Saya setelah? berharap setelah saya melakukan proses coaching dengan Bapak nanti, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tersebut. Saya berharap anak-anak ini ke depan lebih aktif lagi ketika proses pembelajaran di kelas. Oke, ya sangat baik sekali ya. Mudah-mudahan saya juga berdoa supaya apa yang Ibu harapkan itu bisa Ibu dapatkan nanti pada saat akhir percakapan ini. Ya Bu, selanjutnya Bu, saya mungkin ingin mengetahui situasi sekarang yang berada di kelas Ibu. Ya, dari beberapa siswa Ibu, ada beberapa hal siswa yang kurang fokus karena diakibatkan tadi kerja kelompok itu Bu. Bagaimana situasinya? Ya, mohon maaf Pak, boleh Siap. diulangi pertanyaannya? Ya, dari situasi kelas Ibu, tadi kan Ibu sudah sampaikan ada beberapa siswa Ibu ya yang kurang fokus karena belajar kelompok. Jadi saya ingin mengetahui dari sekian berapa siswa, dari berapa jumlah siswa di kelas Ibu dan berapa kira-kira yang kurang fokus karena belajar kelompok tadi. Kalau yang saya perhatikan di kelas itu ada 24 siswa, kurang Ya, lebih ya sekitar 5 siswa yang kurang aktif, khususnya yang laki-laki nih Pak. Mereka lebih cenderung bermain ketika proses belajar kelompok. Seperti itu. berarti siap Bu. Berarti yang kita fokuskan ini ke 5 siswa ini Bu ya, karena tidak Iya. fokus karena belajar kelompok. Ya, kalau boleh tahu lagi Bu, dari 5 siswa ini apakah kelima-limanya ini disatukan kelompoknya atau dipisah-pisahkan kelompoknya dengan teman-teman lainnya? Mohon maaf Pak, ada gangguan? Oh siap, Ya. tidak apa-apa Bu. Ya. Jadi Bu tadi Ibu sampaikan dari kelima siswa ini yang ingin saya ketahui apakah
kelima siswa ini memang satu kelompok atau lima siswa ini dipisah-pisah kelompoknya dengan kelompok lain? Saya pisah, Pak. Jadi saya pisah-pisah. Tapi mungkin karena saya mungkin bagi kelompoknya hanya beberapa laki-laki, lebih banyak perempuan. Jadi yang kelima orang laki-laki ini agak seperti mengharapkan teman yang mengerjakan karena mereka pikir mungkin ada teman yang mengerjakan. Jadi mereka tidak ikut aktif dalam proses pengerjaan kelompok. Jadi lima orang itu saya pisah. Saya tidak jadikan satu kelompok. Berarti Bu memang tidak ada satu kelompok ya Bu ya. Kelima-limanya ini ke kelompok semua Iya. teman-teman yang lain. Siap Bu. Memang di kelas itu siswa laki-laki sedikit. Jadi saya bagi tiap kelompok itu ada yang dua, ada yang satu gitu. Tapi dari Ya, lima orang yang saya amati ini mereka masing-masing di kelompoknya. siap Bu. Ya, jadi saya sudah bisa mengambil kesimpulan dari jawaban dari Ibu. Ya, berarti tadi yang disampaikan kelima orang siswa ini yang kurang fokus dan eh, mereka dipisahkan karena mungkin berharap tadi Bu ya, seperti itu tadi. Jadi saya ingin mengetahui dulu Ibu, gambaran kurang fokus menurut Ibu seperti apa Bu? Ya, eh Indikator, indikator mm-mm. dari kurang kurang fokus menurut Ibu. ya kurang fokusnya yang saya perhatikan ketika ada pembagian tugas di kelompok, misalnya LKPD untuk mereka kerjakan, itu mereka cenderung pasif, tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian ketika diberikan tes juga, hasil yang mereka dapatkan masih kurang di bawah rata-rata. Seperti itu, Pak. Jadi saya merasa memang dari apa yang saya amati mereka ini memang kurang fokus. Jadi efeknya ke situ, ke hasil belajarnya. Oke, siap Bu. Ya, jadi bisa saya dapatkan. Jadi ya kurang fokusnya itu bisa dilihat dari kurang aktifnya mereka pada saat mengerjakan dan dilihat dari hasilnya. Betul Ibu ya? Iya, betul sekali, Pak. Iya. Jadi Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi situasi seperti apa yang yang ingin Ibu lakukan nantinya Bu? Iya, yang pasti saya menginginkan situasinya itu anak-anak ini, kelima orang anak ini bisa fokus pada proses pembelajaran di kelas. Mungkin dari diri saya secara pribadi, saya harus mengevaluasi proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, apakah memang belum berpihak kepada mereka, maksudnya belum sesuai dengan kebutuhan dari kelima anak ini, sehingga mereka cenderung pasif. Jadi review dari diri sendiri, kemudian apa yang hasil refleksi itu yang saya ubah untuk pembelajaran selanjutnya, Pak. Ya, Ibu jadi Ibu memiliki kesadaran terlebih dahulu untuk melakukan Ya, refleksi apa saja Ibu yang akan lakukan nanti. Ya, sangat baik sekali Bu ya. Jadi ya, Ibu mulai dari diri sendiri dulu. Kalau begitu Bu, dari selain refleksi, ya setelah mohon maaf sebelumnya Bu, apakah Ibu sudah pernah merefleksikan diri atau ingin akan melaksanakan nanti atau masih tahap rencana? saya sudah melakukan refleksi, sudah, tapi tidak sesering mungkin. Biasanya saya kelupaan gitu, Pak. Siap Bu. Jadi Bu, dari refleksi ini mungkin saya mau menggali apa yang Ibu dapatkan. Saya harus mencari tahu, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya perbuat juga ketika proses pembelajaran yang saya lakukan, seperti yang saya sebutkan tadi, saya belum memfokuskan pada kebutuhan anak. Mungkin anak kelima anak ini maunya yang kinestetik ya, yang suka yang bergerak, suka yang seperti ini, yang aktif pengetahuan maupun praktek-praktek apa. Jadi mungkin dari situ Pak, saya merefleksikan itu, apa namanya, proses pembelajaran yang saya lakukan, supaya kelima anak ini mungkin lebih fokus. Iya. Itu Pak. Baik Bu. Ya, tadi ada kata kunci yang saya dapatkan dari Ibu. Mungkin Ibu belum memfokuskan sesuai kebutuhan tadi ya dari hasil refleksi tadi. Betul Ibu ya? Karena Iya, mungkin ada betul. penampilan, mungkin kinestetik, auditori, ya seperti itu. Jadi Bu, apa yang ingin Ibu lakukan nanti ke depannya supaya anak-anak ini seperti Ibu sampaikan tadi bisa belajar itu sesuai kebutuhannya. Iya, yang pertama memang sepertinya saya harus melakukan asesmen dulu di awal pembelajaran. Asesmen mencari tahu gaya belajar mereka seperti apa ini dari anak-anak ini. Harus mencari tahu. Kemudian dari apa ya, asesmen yang saya lakukan, saya memperbarui proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Mungkin eh, pembelajaran berdiferensiasinya itu lebih apa ya? Lebih dimunculkan lagi mungkin dari diferensiasi konten, proses sampai produk yang mereka hasilkan nantinya seperti apa. Jadi
asesmen, kemudian dari hasil itu bisa saya terapkan di proses pembelajaran di kelas. Oke, sangat Gitu, baik Pak. sekali ya tadi. Siap, baik sekali Bu. Ya, saya ya bisa menangkap tadi apa yang Ibu sampaikan. Tadi ada dua hal yang akan Ibu lakukan berdiferensiasi. Betul Ibu ya? Iya, betul, Pak. Boleh saya ketahui Ibu, mode kira-kira asesmen yang seperti bagaimana Ibu akan terapkan Bu, untuk mengetahui kebutuhan tadi yang Ibu sampaikan? Mungkin untuk karena ini gaya belajar, mungkin lebih ke asesmen non kognitif ya Pak, Ya, menanyakan seperti apa hobi atau menanyakan mereka suka pelajaran yang proses pembelajaran yang seperti apa, apakah hanya menonton video atau mendengar atau seperti apa, mungkin lebih cenderung ke situ. Kemudian menanyakan kondisi, boleh mungkin menanyakan sedikit tentang kondisi di rumah, menanyakan keluarganya mungkin seperti apa ketika di rumah, kemudian kegiatan-kegiatan apa, jam berapa tidur, mungkin begitu, seperti itu bisa mungkin Pak saya lakukan. iya, iya sangat baik sekali ya Ibu akan merinci eh, pertanyaan, membuat pertanyaan Ibu ya, semacam wawancara dengan siswa. Begitu tadi Bu ya? Iya, iya. Jadi saya bisa menggunakan itu lembar seperti survei, ya. Jadi dan saya bagikan ke mereka, kemudian mereka mengisi. Oke, luar biasa sekali ya Ibu membuat survei dan setelah dengan survei itu Ibu akan bisa mengetahui Ibu ya gaya belajar mereka sesuai keinginannya. Oke Ibu, selanjutnya tadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya. Ya mungkin Iya, saya ingin betul. tahu lagi ya kalau yang menurut Ibu hal-hal apa saja yang akan Ibu lakukan di pembelajaran berdiferensiasi nantinya? Iya, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu yang pasti kan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan murid. Dari apa asesmen yang saya lakukan, mungkin media pembelajarannya Pak, boleh saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian proses pembelajarannya mungkin media-media yang akan ditampilkan di kelas seperti PowerPoint, kemudian video-video yang ditampilkan harus dipersiapkan dengan lebih baik supaya anak-anak ini lebih bisa memperhatikan seperti itu Pak. Oke, baik sekali Bu ya. Tadi saya menangkap ada media dari pembelajaran berdiferensiasi Ibu akan membuat berbagai media Ibu ya. Dari PowerPoint, video. Ya, kalau boleh tahu Bu, apakah masih ada Bu hal-hal yang bisa Ibu lakukan nanti? Mungkin Ibu bisa memanfaatkan dukungan-dukungan Bu dari sekolah mungkin atau saran-saran Ya, seperti gimana? ya. Kalau dari sarana prasarana di sekolah, saya rasa sudah cukup sangat mendukung untuk media pembelajaran, misalnya Infocus, kemudian ada layar, ada ada apa namanya, ada speaker. Saya rasa untuk sarana prasarana proses pembelajaran sudah siap. Mungkin yang dipersiapkan yang lain-lain nanti seperti kertas berwarna mungkin atau nanti karena saya mengajar prakarya atau iya mengajar prakarya ya. Jadi mungkin butuh Bu, masih butuh yang seperti kertas yang warna-warni itu atau seperti apa. Jadi ada memang yang sudah ada dan ada juga yang memang harus dipersiapkan dari sekolah itu sendiri. Tapi kalau untuk sarana seperti eh, Infocus dan lain-lain itu sudah sangat siap di sekolah, Pak. Oke, sangat baik sekali ya. Jadi ada beberapa dukungan berupa sarana prasarana dari sekolah dan juga Ibu akan membuat ya media berupa video dan juga uh, PowerPoint Ibu ya. Iya. Ya, oke Bu. Mungkin apakah ada Bu selain PowerPoint dan media yang Ibu buat selain PowerPoint dan video Bu? Mungkin saya ingin mencari menggali lagi. Mungkin ice breaking juga boleh Pak itu pada saat proses pembelajaran mungkin dengan ice breaking mereka lebih semangat, lebih fokus untuk memulai pembelajaran Pak. Seperti itu. Ya, sangat baik sekali ya. Jadi Ibu juga selain media, Ibu juga akan ya melakukan ice breaking ya supaya mungkin siswa lebih semangat Ibu ya untuk mengikuti pembelajaran. Ya, oke Bu. Dari tadi alternatif-alternatif yang sudah Ibu sampaikan tadi, eh, siapa saja yang akan Ibu libatkan Bu untuk ya agar harapan Ibu bisa tercapai nantinya? Eh, yang pasti saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat di sekolah, terlebih bekerja sama juga dengan murid-murid yang ada di sekolah untuk mempersiapkan pembelajaran yang memang lebih memfokuskan kepada kebutuhan mereka seperti itu. Ya, sangat baik sekali Bu ya. Tadi sampaikan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Selain itu, Bu, mungkin ada lagi yang bisa Ibu libatkan
mungkin Ibu bisa ya Mungkin dengan memberikan orang tua, Pak. orang-orang yang bisa memberikan partisipasi. Iya. Ya, orang tua juga Mungkin Bu bisa ya. bekerja, iya, bekerja sama dengan orang tua, mungkin bekerja sama supaya ketika di rumah anak-anak ini dikontrol waktu belajarnya, waktu bermainnya kapan seperti itu. Mungkin dengan begitu karena waktu istirahat mereka cukup, bisa lebih fokus lagi ketika proses pembelajaran di sekolah, Pak. Ya, sangat luar biasa sekali ya. Ya, tadi sudah Ibu sampaikan beberapa alternatif atau langkah-langkah ya yang bisa Ibu lakukan dan juga siapa saja yang akan Ibu libatkan ya supaya tujuan dari harapan yang saya ingin Ibu mencari tahu bagaimana cara Ibu menjaga komitmen Bu supaya kegiatan yang Ibu lakukan tadi bukan cuma satu atau dua kali tetapi terus-menerus Ibu bisa lakukan. Hal apa saja yang Ibu akan lakukan supaya menjaga komitmen itu Bu. Untuk menjaga komitmen yang pasti harus punya visi dulu bahwa proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu lebih bermakna ketika kita memperhatikan murid sebagai pusat pembelajaran kita di kelas. Jadi kalau kita sudah punya karena ini berkaitan dengan murid untuk keberhasilan mereka maka harus dilekatkan pada diri mungkin dilekatkan pada untuk kesadaran diri. Kemudian banyak belajar, banyak berlatih, kemudian berkolaborasi juga dengan teman-teman yang ada di sekolah supaya saling mengingatkan ketika proses pembelajaran yang mulai mungkin agak-agak kurang sesuai dengan kebutuhan murid, maka teman yang lain ini bisa mengingatkan bahwa murid ini seperti ini, membutuhkan ini. Jadi kembali lagi teringat supaya bisa menerapkan lagi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, Pak. Seperti itu. Oke, sangat baik sekali ya. Jadi tadi saya tangkap, ya, saya tangkap kita sendiri, ya, karena tugas tanggung jawab kita adalah sebagai guru, ya, seperti tadi setelah itu kita juga bisa berkolaborasi, saling mengingatkan satu sama lain. Oke, Bu, saya mengharapkan apa yang Ibu lakukan nantinya bisa berjalan dengan baik dan ya siswa seperti yang Ibu sampaikan itu dari yang tidak fokus bisa menjadi fokus. Ya, amin Bu. Iya, Pak. Oke Bu, Iya. saya tidak sabar juga Bu mengharap menunggu hasil dari cara-cara yang akan Ibu lakukan. Saya ingin mengetahui kira-kira seperti bagaimana hasilnya. Apakah sudah ada perubahan? Ya, dan saya sangat tidak sabar, Bu. Ya, jadi Bu, kapan kira-kira Bu, akan Ibu laksanakan nantinya? Mulai proses pembelajaran mungkin ini karena sudah habis ujian ya, ujian semester mungkin tahun ajaran baru akan saya mulai terapkan proses pembelajaran ini. Masih ada beberapa minggu butuh persiapan untuk menghadapi semester baru tahun depan gitu Pak. Oke, siap. Oke, saya akan menunggu ya hasil dari apa yang akan Ibu lakukan. Ya, dan saya juga berharap nanti bis ke depannya mungkin kita bisa akan melakukan kembali percakapan seperti ini. Ya, untuk ya dalam melanjutkan dalam hal mungkin tindak lanjut atau refleksi nanti. Boleh Bu ya? Kita akan Siap melakukan Pak, siap. proses coaching nantinya. Oke, ya. Siap. Jadi Bu, saya menunggu hari itu nanti Bu. Tahun ajaran baru setelah itu saya menunggu juga kabar dari Ibu. Oke. Terakhir Bu, Oke, dari siap. semua percakapan yang kita sudah lakukan tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan Bu dari percakapan tadi? Iya, yang saya simpulkan dari percakapan tadi ini ternyata memang untuk membuat pembelajaran yang berpusat pada murid itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik, memilih model pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan murid. Misalnya tadi Bapak sudah mengarahkan saya bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa memperhatikan kebutuhan murid seperti apa sehingga mereka lebih fokus dan antusias ketika proses pembelajaran di kelas. Seperti itu, Pak. Oke, sangat baik sekali ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu ya akan lakukan nanti dan Ibu sudah dapatkan bisa Ibu aplikasikan dengan baik. Ya, oke Bu, cukup mungkin sekian ya percakapan kita pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan ya saya mengharapkan juga Ibu akan mendapatkan hasil terbaik. Ya, oke Bu, makasih banyak Bu ya sudah berkesempatan Terima kasih, melaksanakan Pak. proses coaching ini. Ya, oke Bu, saya undur pamit Ibu ya. Ya, sampai bertemu untuk percakapan selanjutnya. Oke, makasih Bu. Iya. Ibu Terima Indri kasih, sehat selalu Pak. Bu. Iya, Selamat pagi Bu. makasih, Pak. Selamat pagi. Eh,
Ya, persilakan Bu Irma. Ya, Oke Pak, wah seru sekali tadi ya percakapannya. Em, saya mengamati dengan seksama tadi percakapan Bapak dengan Ibu Indri itu sangat menarik sekali. Saya sangat mengapresiasi Bapak yang sudah memandu Ibu Indri sampai menemukan sendiri em, apa langkah-langkah pembelajarannya. Menarik sekali tadi Pak ya. Nah, siap Bu. mana perasaan Bapak setelah melakukan coaching dengan Ibu Indri tadi Pak? Ya, Alhamdulillah Bu, apa yang saya khawatirkan Bu, karena sebelum percakapan saya macam ini Bu, macam apa? Macam takut, khawatir, akan Ya, ada ya. kesalahan-kesalahan. Alhamdulillah Bu, setelah saya melaksanakan coaching saya sudah lega Bu. Ternyata tidak terlalu sulit seperti yang saya harapkan sebelum-sebelumnya Bu. Jadi saya merasa lega Bu dengan yang Oke, sudah saya baik. lakukan. Nah, tadi kan di awal Bapak mengatakan tadi posisi Bapak itu baru di angka 5, Bapak ya. Iya Bu. Oke, nah tadi setelah proses percakapan coaching selesai, Bapak sudah ada di mana nih, Pak? Ya Bu, mungkin seperti harapan saya, ya tapi saya akan menunggu umpan balik dari Ibu nanti, ya umpan balik yang akan membangun saya. Mungkin saya masih dalam tahap ke-8 juga Bu, ya sesuai Oke. harapan. Oke, dan tadi di awal juga Bapak mengatakan bahwa biasanya ketika Bapak melakukan coaching, Bapak itu kan biasa memberikan pertanyaan melenceng. Nah, apakah menurut Bapak tadi itu muncul, Pak? Nanti mungkin mohon dikoreksi Bu, nanti mau diberikan umpan balik. Kalau menurut saya mungkin sudah tidak Bu. Nanti Iya. ya Iya, nah dikoreksi lagi. tadi saya perhatikan juga tadi saking serunya, makanya setelah kan ada catatan-catatan saya tadi, Bapak mengatakan Bapak biasanya membuat pertanyaan yang melenceng. Nah, yang saya perhatikan tadi itu eh, tidak muncul. Dan saya lihat Bapak sudah sangat baik sekali mengarahkan si Koci untuk apa namanya menemukan langkah-langkah pembelajaran sendiri. Kemudian juga tadi pertanyaan-pertanyaan Bapak itu apa dalam proses menggali atau mengidentifikasi permasalahan dari Ibu Indri itu sangat sangat apa sangat baik dan beruntun gitu. Jadi semua data-data yang diperlukan itu sudah diperoleh dengan sudah muncul Pak begitu. Eh, nah Pak, setelah proses coaching ini, apakah ada hal lain yang masih mengganjal dalam pikiran Bapak? Ya tentunya Bu, ya Alhamdulillah karena saya sudah melakukan coaching, ya mungkin yang masih berganjal mungkin ada kata-kata mungkin yang harus perlu saya hindari Bu, seperti kata kira-kira dan lain halnya mungkin itu saya harus lebih berlatih lagi Bu. Ya walaupun diperbolehkan, ya hanya saja mungkin kurang enak didengar, makanya Bu mungkin akan saya hindari dan saya akan usahakan tidak akan ini mengatakan kata-kata seperti itu Bu. Oke, yang kira-kira gitu ya. Kemudian yang pertanyaan-pertanyaan Iya, apa tadi? Pertanyaan-pertanyaan double atau yang berulang-berulang itu ya, sempat iya, tadi ya. siap, betul sekali Bu. Iya, Tadi sempat saya iya, jadi catatan saya pertanyaan yang berulang itu bahwa mungkin maksud Bapak di awal itu begitu Pak ya. Oke, yang iya, pertanyaan ini betul sekali Bu. diulangi. Oke, ya Pak. Tapi apa proses coachingnya tadi bagus kok Pak. Seru sekali dan saya melihat Ibu Indri juga tadi apa em, memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Bapak. Tapi saya lebih Iya, fokus ke ini Pak. Tadi kan di awal Bapak inginnya fokus di pertanyaan berbobot. Nah, yang saya perhatikan tadi lebih ke presence-nya mungkin Pak ya. iya Lebih ke betul sekali Bu. Iya, lebih ke presence-nya. Eh, Kalau saya melihat tadi itu seperti mungkin masih apa namanya butuh relax sedikit mungkin Bapak ya karena em, ya di apa karena yang saya lihat itu seperti proses mewawancarai gitu kan tidak jadi mungkin nanti apa diperbaiki lagi anunya iya, apa ini
proses coaching, presence-nya supaya yang di coach ini lebih merasa nyaman seperti itu. Tapi tadi overall semuanya sangat baik. Oke, nah Pak, untuk percakapan coaching berikutnya, apa yang Bapak harapkan? Ya, tentunya yang saya harapkan seperti ya sebelumnya terima kasih Bu sudah memberikan umpan balik. Ya, alhamdulillah saya sangat senang mendengar apa umpan balik dari Ibu dan itu akan membangun saya. Jadi yang saya harapkan seperti yang tadi bukan cuma pertanyaan yang berbobot, kehadiran dan mendengarkan secara aktif itu akan lebih saya tingkatkan lagi nanti Bu. Jadi itu saya akan terus melatih dan akan suatu saat mungkin saya akan menghubungi Ibu kembali ya untuk melihat saya melakukan observer untuk melihat saya supaya mengetahui kekurangan-kekurangan saya nanti dan bukan cuma dari segi pertanyaan berbobot tetapi dari kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Oke, makasih banyak Bu Irma. Siap. Oke, baik Pak. Wah, nanti saya tunggu lagi ya Pak ya, Ya, proses Bu. coachingnya. Saya ingin mendengarkan lebih banyak lagi tentang hal-hal yang sudah Bapak perbaiki tadi, kayak presence-nya, pertanyaan berbobotnya gitu Pak ya. Oke, Ya, nah Bu. kapan kira-kira Bapak kita bisa bertemu lagi Pak untuk Eh, proses untuk mengetahui keberhasilan Bapak. Ya, jadi Bu, Insya Allah Bu bulan depan kebetulan ada juga teman yang sedang apa ada beberapa hal yang dia sampaikan mengenai pembelajaran di kelas juga. Jadi saya mungkin menyusun jadwalnya bulan depan Bu. Ya, setelah nanti tahun ajaran baru Bu. Pada saat saya bertemu dengan dia, mungkin saya akan menghubungi Ibu lagi nanti Bu. Oke, baik Pak. Jadi saya Ya, harapkan semuanya berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan Pak Andri ya Pak ya, ya. oke, Oke, ya Bu. makasih Pak Andri atas Oke, makasih Bu. kesempatannya, atas diskusi ini. Semoga nanti apa di pertemuan berikutnya kita bisa membahas hal-hal yang sudah Bapak perbaiki. Oke Pak, makasih Pak. Oke, siap, makasih banyak Bu. Sampai Ya, bertemu Bu. Sehat selalu Bu. Ya, ya. Oke, Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.